Terima kasih Mbak Puranti atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di webinar kepada yang terhormat Bapak Anak Agung Gede Putra selaku Ketua Bidang 6 PPK Agama, kepada Bapak Haji Rohidin Mersyah selaku Ketua Pengdat Agama Bengkulu dan Gubernur Bengkulu, dan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Salam sehat buat kita semua. Di sini saya hanya ingin berbagi cerita tentang cantelan yang ada di Wioro Kidul. Sebetulnya tidak berbeda jauh dengan di tempatnya Mbak Kemi. Awal mula cantelan saya bagikan dulu ini. Slide. Nah, awal mula saya bisa nyantel sebetulnya itu saya disambati saudara yang waktu itu memang lingkungan sekitarnya itu sangat berdampak terhadap pandemi ini. Sebetulnya saudara saya itu meminta bantuan sembako untuk lingkungannya waktu itu. Terus saya memang menghubungi Mas Tomo dan Mbak Ekan. Waktu itu sama Mbak Ekan saya dikabari kalau untuk program sembako itu sudah tidak berjalan, tetapi yang berjalan saat ini program cantelan. Mbak Ekan terus menawarkan saya cantelan ini. Saya terus bilang kepada saudara waktu itu adanya memang ini cantelan karena saudara saya tidak keterbatasan transportasi dan tenaga, maka kemarin saya terus minta Mbak Erna untuk menjalankan yang sekarang itu jadi cantelan DIY 13, dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih berjalan. Melihat itu saya juga sangat tertarik sama mau nyantel sendiri gitu di Wioro Kidul ini. Pertama itu saya juga gojek-gajek berpikir bisa jalan nggak ya, karena ya terus terang sopo sing arep ngambil gitu. Tapi melihat warga di sini yang memang berdampak karena memang mata pencaharian sebagian besar di sini ada yang tukang ojek, pedagang sayur, ada yang serabutan, ada yang angkringan, ada yang pengangkut sampah. Kebetulan memang di daerah saya itu dekat TPS ya waktu itu. Terus saya memang memberanikan diri lagi ya, pokoknya saya bilang lagi sama Mas Tomo sama Mbak Ekan untuk gimana kalau mendanai yang di ini Wioro gitu. Terus akhirnya waktu itu karena saya memang berpikir, kalau saya berpikirnya memang saya pengen mengadakan cantelan itu di tepi pinggir jalan gitu. Tetapi pikir-pikir memang suami memang menyarankan udah di depan rumah saja di selasar musola. Waktu itu saya memang sebelum cantelan, karena saya berpikir untuk di selasar musola, saya memang izin takmir masjid, takmir musola. Pak, gimana kalau saya ini nganake cantelan gitu. Saya juga nggak menyangka-nyangka kalau dana yang diberikan Mas Tomo sama Mbak Ekan itu cepat sekali ditransfer. Waktu itu saya bilang paginya udah ditransfer. Nah, saya belum izin sama takmir musola. Pikir saya
boleh enggak ya lah. Terus saya beranikan diri, suami itu bilang ke takmir musola, ternyata tanggapan bapak-bapak positif. Malah saya bilang kalau saya mau nyantel ke Pak gitu. Terus bapak-bapak itu malah justru yang nyiapkan cantelannya, yang gotong royong bersama-sama itu nyiapke cantelan dan semuanya itu bapak-bapaknya yang menyiapkan. Nah, itulah awal mula saya cantelan di Bioro. Terus waktu pelaksanaan saya mulai Mei sampai dengan Agustus, cantelan itu berjalan setiap hari. Dan setiap hari itu kami packing 60 sampai 70 bungkus. Nah, itu 60 sampai 70 bungkus itu tidak sama semua kalau di tempat saya. Jadi 10 itu nanti ada sop, 10 ada lodeh, ada asem-asem. Nah, itu kita juga punya tim sendiri untuk ya wes kamu yang ngepas-ngepaske nek sayur asem lauknya apa gitu, nanti sehari malam itu sudah dijelintrik gitu apa yang harus dibeli, nanti paginya kita titip malam itu titip tukang sayur, paginya sudah tukang sayurnya nganter, yang kebetulan tukang sayurnya itu juga berdampak pandemi juga, tetangga juga. Nah, itu untuk tambahan lah buat yang pedagang sayur di sekitar rumah saya itu. Terus kami mulai memasuki masa new normal. Memasuki masa new normal, warga juga sudah pada mulai bisa mencari sedikit-sedikit penghasilan gitu. Kami mulai bulan Oktober itu mengadakan cantelan seminggu sekali setiap hari Minggu. Nah, terus untuk bulan November sampai sekarang kami melakukan cantelan insidental di hari-hari besar. Kemarin waktu November itu Isra Mi'raj, kami juga pasang cantelan juga, kebetulan itu ya sekitar 70-an paket. Untuk pendanaan pertama kali dari Kagamaker, stimulus dana itu 500.000. 500.000 dari Kagamaker itu karena waktu pertama kali itu nyantelke baru 30. Uang 500.000 itu saya nitip ke tetangga depan rumah yang kebetulan jualan sembako itu untuk dibelikan bahan-bahan mentah seperti terigu, telur, minyak, terus bumbu-bumbu. Nah, itu sebetulnya 500.000 itu sudah saya belikan untuk yang kering-kering. Nah, terus waktu hari pertama itu karena saya mengadakan di Selasar Musola, nah itu tuh ya setiap hari memang diumumkan dipakai toa musola itu siap untuk diambil pada pukul 7 gitu, tapi harus tetap pakai masker, jaga jarak, itu sudah diumumkan. Jadi hari kedua saya nyantel ke itu, saya juga kaget sendiri. Sayuran datang sendiri, lauk pauk datang sendiri, bahkan camilan sama kebutuhan rumah tangga seperti maaf nyebut merek, Pampers, terus Superpel, itu pada hari kedua itu udah berdatangan semua itu. Kalau untuk donatur sayuran itu setiap hari. Terus kalau untuk lauk yang jelas karena di sekitar saya itu ada tiga yang memproduksi tempe. Jadi setiap hari itu pasti ada tempe. Dan itu sekitar 30 plastik besar-besar itu. Sekitar itu setiap hari. Terus ada juga yang nyumbang ayam karena ya memang dia bekerja di peternakan ayam, terus bantu-bantu dengan ayam. Ada yang bekerja di buat nugget, sosis. Kalau ada juga bakso, ada juga kering
tempe waktu itu. Kalau donatur tetap ya itu tempe itu, terus bakso, camilan keripik tempe itu. Kalau untuk donasi uang, kami juga menerima dari warga. Warga waktu itu memang infak di sholat Id karena memang terbatas, jadi memang yang mengadakan sholat Id hanya warga di depan ini, di depan saya yang kebetulan dekat selasar musola itu. Infaknya dikumpulkan untuk cantelan, terus dana juga dari alumni UGM. Kebetulan juga sebelah rumah ini juga ada dosen dari biologi, ada juga yang dari alumni dari farmasi, dari TPHP, dari Visipol, itu ya kirim transfer. Kami juga menerima dana, waktu itu kunjungan, kami dikunjungi Pak Bupati, dana juga dari Pak Bupati waktu itu, dana Pak Camat juga dari kerabat. Kalau dihitung-hitung, kalau menurut dihitung-hitung itu sebetulnya dana yang terkumpul di tempat kami itu sekitar 6.185.000. Tapi kami dari bulan Mei, 17 Mei tepatnya, sampai dengan bulan Oktober kemarin itu setiap hari kalau nyantel ke 60 paket itu ya rata-rata sehari kami bisa belanja mungkin sekitar, kalau belanja nominal uang mungkin ya satu paket itu dikali, mungkin perhitungan saya sih 110 ribuan. Kalau dikalikan 60 aja sudah 600.000. Padahal kami sudah berlangsung 106 hari. Ya kalau dikalikan 600.000 dikalikan 106 hari itu sudah 63.600.000. Harusnya itu belanjanya segitu. Padahal kalau dipikir-pikir dana cash yang ada di tempat kami itu hanya 6.185.000. Kadang juga bingung, dananya segitu kok bisa untuk lama dan bisa berlangsung terus gitu. Ya karena memang partisipasi warganya sangat bagus untuk mesti kasih sayuran, lauk itu. Nah, terus ini donasi-donasi tempe, sayuran, keripik tempe, ayam. Nah, ini ayam. Ada juga yang kalau ada syukuran atau hajatan ulang tahun atau apa gitu, ada yang waktu kemarin itu buat bancaan untuk dibagi-bagi. Nah, itu bancaan itu nanti terus dibagi-bagi untuk warga. Ada juga cerita lucu, waktu itu memang kami kan tidak bisa membatasi donatur ya, memberikan apa saja. Waktu itu kami waktu itu bareng, satu hari itu kami menerima cabai banyak sekali. Padahal cabai itu juga sudah kami donasikan ke titik-titik yang lain. Ada di Lempuyangan, di tempatnya Mbak Aini, Mbak Asti, dan lain-lain itu. Tapi tetap aja masih banyak cabainya. Kita bingung kalau untuk 10 hari, seminggu gitu aja kan sudah 3 hari aja udah busuk. Akhirnya ya ibu-ibu tim cantelan Wioro Kidul ini ya berjibaku, terus dimasak dijadikan sambal. Jadi kami membagikan berupa sambal waktu itu. Nah, ini ada kerupuk juga. Tempe juga, waktu itu tempe kami kelebihan juga, padahal sudah didonasikan juga di titik-titik cantelan yang lain, ya akhirnya ya ibu-ibu juga tim cantelan itu buat keripik tempe untuk dibagi-bagikan. Kalau untuk sasarannya untuk di DIY 12 ini, wilayah Wioro Kidul, sasarannya memang kami itu di warga sekitar. Karena memang donasi itu
lebih banyak dari warga sekitar. Makanya kami memang prioritaskan untuk warga sekitar dulu. Baru setelah itu warga dari luar daerah. Untuk kami juga, sasaran kami juga warga yang sedang diisolasi. Waktu itu memang ada yang beberapa keluarga yang diisolasi karena suaminya habis dari waktu itu Surabaya, waktu itu karena zona hitam makanya diisolasi. Ya itu ya lucu lagi. Kadang keluarga yang diisolasi itu request, aduh saya minta yang seger-seger. Nanti kami menyiapkan sop, kami menyiapkan asem-asem seperti itu. Lucunya juga warga yang diisolasi itu setelah keluar, dia juga nyumbang. Nyumbangnya juga lebih banyak dari yang kita berikan setiap hari sebetulnya. Nah, kalau untuk ini sasaran yang ketiga, warga di luar daerah itu, warga di luar daerah ini banyak yang ngambil setelah kami mendapat kunjungan dari Bapak Bupati Bantul waktu itu. Karena memang diliput media massa, jadi semua daerah sekitar tahu, jadi ya langsung ke sini. Sebetulnya kami kan, sasaran kami sebetulnya cuma satu pedukuhan Wioro Kidul itu ada RT 5, RT 6, 7, RT 8, RT 9, RT 10. Sebetulnya itu sasaran kami itu tapi karena diliput media massa, jadi semuanya bisa ngambil yang di luar daerah, tetapi itu ya tetap kami layani, tetap kami berikan. Nah, ini waktu mendapat kunjungan dari Bapak Bupati Bantul tanggal 12 Juni waktu itu, beserta Pak Camat, beserta Pak Lurah. Ini ceritanya juga lucu. Waktu itu, ini sidak ceritanya. Pak Bupati sidak waktu itu. Habis pelantikan terus telepon mau ke sini. Beberapa hari memang saya udah dikabari Mas Derajat sebetulnya. Ini kelihatannya Pak Bupati rasan-rasan mau tilik cantelan yang di Wioro Kidul gitu. Tapi ya saya sudah nggak berpikiran kapannya itu saya udah nggak berpikiran. Ternyata waktu itu jam 10 malam, biasanya belum tidur itu sudah tidur, saya dapat ini WhatsApp dari Pak Camat. Saya nggak tahu kalau itu WhatsApp dari Pak Camat juga. Baca-baca sudah jam 7 pagi, jam 6 waktu itu, jam subuh itu. Tapi kan karena HP mati, terus saya buka baru jam 6. Saya kaget, Pak Camat cuma bilang, share lokasi, kami mau kunjungan, cuma gitu jam 6 pagi waktu itu. Saya bingung loh, waktu kunjungan kok minta share. Lah saya terus ini bilang ibu-ibu tim cantelan itu kalau Bapak Bupati mau datang, ya udah langsung bapak-bapak itu siap-siap, ya paling enggak membersihkan tempat lah. Jadi kami sama sekali tidak menyiapkan apa-apa waktu itu, ya seadanya apa yang kita beli itu ya yang kita keluarkan. Jadi ya saonone apa yang kita mau keluarkan waktu itu ya, karena Pak Bupati ya sidak. Nah ini tim itu juga ada Mbak Ika, Mbak Isma yang waktu itu membantu waktu Bapak Bupati rawuh, Pak Camat rawuh, Pak Lurah juga. Nah ini kenapa saya memberi menebar cantelan menuai bahagia, karena ternyata benar kata teman-teman cantelan itu penggiat kami. Kalau saya menebar cantelan ini ada juga yang terjerat cantelan beberapa ini. Dari waktu itu memang saya baca postingan teman waktu itu yang guru di SD Negeri Serayu. Guru, saya juga kaget, satu sekolahan itu hanya 65 murid. Satu sekolahan dari kelas 1 sampai, memang
di Sajidan itu banyak yang anak-anak itu sebagai pemulung, sebagai tukang minta-minta gitu. Terus karena nggak punya handphone, Bapak Ibu guru itu ya datang satu-satu untuk online itu. Nah, waktu itu saya posting apa cantelan itu. Nah, iya yo nek ini di Sajidan gitu. Terus saya juga mikir, oh iya ya di sana itu kan mungkin pertama kali memang dikhususkan untuk murid-muridnya. Nah, itu saya mau sama Mbak Ekan juga waktu itu. Nah, sama Mbak Ekan, sama Mas Tomo, saya waktu itu langsung ditransfer uang juga dari ini Kagama, dana stimulus itu. Terus dari Sajidan, di SD Negeri Sajidan ini. Nah, yang kedua itu buka cantelan lagi, ada yang pengen di Keparaan Kidul. Di sana itu saya kerjasama dengan, malah justru yang Anharun itu sampai sekarang masih terus berjalan, tapi memang seminggu sekali hari Jumat. Nah, bulan Oktober kemarin itu juga ada yang minta lagi. Ini kalau yang bulan Oktober ini di Panggungan, ini juga alumni dari UGM. Kebetulan juga lah itu virus itu sangat menularnya Mbak Ardi, itu di jauh Sleman, di Nun jauh utara di sana, kok ya ketemu temen itu Panggungan itu kok ya temennya Mbak Kemi dan temen saya. Jadi ya udah klop, terus dia ini tanya-tanya untuk cantelan itu. Kok klop ini sama Mbak Kemi, ya udah ini jadi Mbak Ekan, Mas Tomo, terus waktu itu Mbak Ika kalau nggak salah, ini yang di Panggungan itu dana stimulus. Ini juga setiap sekarang malah justru sehari 3 kali kelihatannya, Senin, Rabu, Jumat. Kalau nggak salah waktu itu PIC yang di Panggungan bilang gitu. Terus yang di Gedong Kiwo ini adalah kalau itu yang mengurusi pemuda-pemuda waktu itu. Ini yang di Sajidan ini tertib di Sajidan itu, ada yang pakai softgun itu. Terus anak-anaknya ini yang depan ini murid-muridnya di Sajidan. Kalau di sana memang infak di bulan Oktober. Terus karena sekolah mulai aktif, karena yang ngurusi ini guru-guru karena di negeri, jadi terus berhenti, diganti ini penghijauan. Kalau ini pakai infak di Keparaan Kidul, ini yang kita kerjasama dengan Anharun. Anharun ini pengelolanya yang juga Kagama Visipol. Bertemunya juga saya taunya ya waktu cantelan ini, kunjungan kita liputan, waktu itu diminta liputan TVRI ke sana, baru tahu kalau ternyata PIC-nya itu juga lulusan Visipol, ada seangkatan. Ini tim Wioro Kidul, ini ibu-ibunya yang ibu-ibu solid ya, apa-apa ada yang tim menu, terus belanja. Sebetulnya belanjanya itu ya di tukang sayur, tetapi karena seminggu sekali tukang sayurnya pas hari Minggu itu nggak jualan, jadi ibu-ibu juga pagi-pagi, subuh-subuh sudah harus ke pasar, sudah harus berjibaku ini.
seperti itu sharing cerita yang saya sampaikan. Mungkin ada kekurangannya. Saya mohon kekurangan maaf. Waktu yang ada maaf, saya kekurangan. Saya kembali. Assalamualaikum.